Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Tetap semangat ya, kita akan angkat lagu pujian Hati Sebagai Hamba. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, masih semangat kan? Kembali kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala
kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Adik-adik sekolah minggu dan remaja, untuk dasar kita yang pertama sampai dengan yang ke-10 dihafal ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami, adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun, untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan renungkan firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Sehat. Apa kabar? Mantap. Hari ini kita akan disapa oleh Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Abang Pendeta akan membacakannya bagi kita semua. Adik-adik sekolah minggu boleh mengikutinya. Yang belum ambil Alkitab, Alkitabnya diambil supaya kita membacanya bersama-sama. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun. Ya, puji Tuhan kalau firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita tentang lahirnya seorang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di tengah-tengah dunia. Berita itu menjadi berita yang menghebohkan semua orang, bahkan Raja Herodes sekalipun. Karena apa? Karena kelahiran Yesus adalah kelahiran yang dinanti-nantikan oleh banyak orang untuk mendapatkan sebuah keselamatan, untuk mendapatkan sebuah kemenangan, untuk mendapatkan sebuah sukacita. Tapi bagi sebagian orang termasuk Raja Herodes, kelahiran Yesus menjadi sebuah ancaman karena diperkirakan ia akan lahir menjadi seorang penolong, menjadi seorang pembela, menjadi kekuatan baru bagi orang-orang yang merasa dianiaya oleh para penguasa. Yang menarik adalah pada firman Tuhan hari ini, dalam cerita kelahiran Yesus disebutkan ada orang-orang Majus yang pada saat itu dikenal sebagai raja-raja kecil di tengah-tengah bangsa Yahudi, di tengah-tengah orang Israel. Orang-orang Majus tidak hanya identik sebagai raja-raja kecil, tetapi orang Majus itu dikenal sebagai orang-orang yang pintar. Ya. Jadi karena dia pintar, maka dia diangkat menjadi penguasa di daerah-daerah yang kecil, bagian-bagian kecil dari Israel. Yang menarik adalah orang-orang pintar ini dipanggil oleh Raja Herodes. Kenapa Raja Herodes harus memanggil orang-orang pintar itu? Karena Raja Herodes merasa perlu memastikan apa yang dia dengar, apa yang ia saksikan tentang cerita banyak orang, apakah itu benar atau tidak. Kalau benar, kebenaran itu berapa persen kepastiannya. Sehingga tentu saja perlu sekali memanggil orang yang pintar. Kenapa? Karena orang yang pintar pasti bisa mengerti tentang sejarah masa lalu yang disebutkan kepada Raja Herodes. Kalau Yesus itu, bayi itu akan lahir di Betlehem, di tanah Yehuda. Apakah itu benar? Bagaimana kita tahu? Sejarah. Dari mana kita tahu sejarah? Harus baca sejarah dong. Maka orang Majus yang dikategorikan pintar tadi dan penguasa tadi, menurut Raja Herodes adalah orang yang mengerti tentang sejarah. Karena mereka pintar. Karena mereka pintar, mereka mengerti tentang sejarah. Maka kepastian sebuah berita itu juga akan menjadi sesuatu yang valid, yang benar menurut Raja Herodes. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali juga kalau kita menyadari tentang keberadaan kita di tengah-tengah dunia. Keberadaan kita di tengah-tengah banyak orang. Tentang apakah orang lain juga membutuhkan kehadiran kita. Apakah orang lain juga memerlukan kehadiran kita. Apakah orang lain menanti-nantikan kehadiran kita. Untuk apa? Untuk mengerti sesuatu hal. Tentu saja kalau kita menjadi orang yang pintar. Saya teringat dulu waktu sekolah, teman-teman Abang Pendeta sangat menunggu kapan si Rolandi itu datang ke sekolah. Kenapa? Karena ada pelajaran matematika. Kalau matematika memang pada saat itu ya Abang Pendeta yang dicari.
Orang nunggu kapan si Rolandi datang, kapan si Rolandi datang, mana si Rolandi, mana si Rolandi. Kenapa? PR matematika aku belum selesai. Nanti ditanya Pak BS aku nggak ngerti matematika. Mana si Rolandi? Dicari. Bukan hanya dinanti-nantikan, tapi dicari. Sama seperti orang Majus ini. Tidak hanya dinanti-nantikan Raja Herodes, tetapi dicari oleh Raja Herodes. Supaya apa? Mendapat sebuah kepastian. Maka dia di sekolah minggu, mari juga hari-hari ini kita harus berusaha menjadi orang-orang yang pintar. Orang-orang pintar bukan hanya sebatas tahu, tapi pasti tahu. Menggambarkan sesuatu itu bukan seakan-akan, tetapi pasti. Maka kalau orang Majus itu begitu pentingnya bagi Raja Herodes untuk memastikan lahirnya seorang juru selamat, maka kita juga menjadi orang-orang yang pintar. Adik-adik sekolah minggu adalah adik-adik yang pintar, maka juga dinanti-nantikan, dicari-cari oleh teman-temannya. Karena mereka tidak hanya butuh, tetapi perlu. Maka mari mulai hari ini menjadi orang-orang yang dibutuhkan orang lain, diperlukan orang lain. Enggak mudah, harus belajar. Orang-orang Majus ini juga mengerti tentang sejarah masa lalu, tidak tiba-tiba pintar, enggak juga. Tidak tiba-tiba tahu, enggak juga. Mereka bisa menjadi seorang raja-raja kecil di tengah-tengah bangsa Israel, juga tidak tiba-tiba diangkat, udahlah si Anu aja kita pilih menjadi raja, tidak juga. Tapi orang yang memilih dia pasti memerlukan banyak pertimbangan. Paling tidak tadi salah satunya mereka tahu kalau orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang pintar. Sekali lagi, bagaimana orang itu menjadi pintar dan tahu tentang sejarah? Alkitab memang tidak mencatat, tapi saya mau tanya, dari mana adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun tahu kalau bahasa Indonesianya I love you itu aku cinta padamu? Harus belajar. Dari mana adik-adik sekolah minggu? Saya mau tanya dulu. Ibu kota negara Indonesia? Tambun. Ya salah. Karawang? Bukan. Ibu kota negara Indonesia? Hah? Kuta Bayu? Bah, di mana pula itu? Ibu kota negara Indonesia Jakarta. Tahu dari mana? Belajar. Belajar. Siapa presiden pertama? Pertama di mana Bang Pendeta? Pertama di Indonesia. Siapa? Soeharto. Salah. Jokowi. Makin salah kita. Presiden pertama di Indonesia adalah Soekarno. Iya kan? Iya. Dari mana tahu? Belajar. Siapa anak Tuhan yang bebas dari gua singa? Abednego. Siapa? Petrus. Yang bebas dari gua singa adalah Daniel. Tahu dari mana? Belajar. Kunci jawabannya belajar. Supaya pintar. Nggak ada yang lain. Ya. Jangan berpikir menjadi orang pintar itu hanya cukup duduk-duduk saja, lihat buku. Nggak bisa. Harus belajar. Supaya apa? Supaya seperti orang Majus ini diperlukan, dicari oleh seorang Raja Herodes. Kita juga nanti diperlukan, dicari oleh Presiden Republik Indonesia. Ini dia. Karena pintar. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, selain orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar, dia juga menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang taat. Buktinya saat Raja Herodes menyuruh mereka untuk pergi ke Bethlehem mencari kepastian tentang lahirnya seorang raja yang disebut Yesus sebagai juru selamat itu, apa yang mereka lakukan? Mereka kerjakan. Mereka pergi mengikuti bintang yang dari timur itu. Sampai di mana bintang itu berhenti, kata Alkitab, mereka pun
berhenti dan tepat berada di atas kandang lahirnya seorang raja. Kan? Ini enggak. Ada di sekolah minggu sudah dibilang sama ibu guru juga, adik-adik setelah anak-anak nanti setelah selesai Google Meet, Zoom atau melalui Google Classroom, semuanya mengerjakan PR-nya ya. Begitu selesai bukan ngerjain PR, main-main. Gak bisa menjadi orang yang dicari oleh Tuhan, yang dicari oleh orang-orang kalau hanya pintar, tapi juga harus taat, harus rajin. Jadi kalau disuruh mengerjakan PR-nya harus dikerja. Amin. Selain pintar harus menjadi anak yang rajin. Bukti kalau kita taat. Bayangkan orang Majus itu begitu Raja Herodes bilang pergi, mereka begitu guru sekolah minggu atau guru di sekolah katakan kerjakan PR, langsung kerjakan PR. Begitu Bang Pendeta suruh buka Alkitab, harus buka Alkitab. Jangan ada lagi yang garut-garut kepala, ada lagi yang masih nangis, ada yang masih lari ke sana, lari ke sini. Jangan. Supaya kita diperlukan oleh orang lain, supaya kita dicari oleh orang-orang, maka kita harus pintar, kita harus rajin, bukti kita Maka orang Majus itu menjadi bagian cerita dari perjalanan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Abang Pendeta yakin kalau di antara kita juga banyak yang rindu nantinya kita punya cerita, orang lain cerita. Seperti Bang Pendeta kalau ketemu sama teman-teman waktu SD atau waktu SMP, ya, atau waktu SMA, mana si Rolandi? Ya. Maka orang-orang waktu kuliah, Bapak Mini dulu brilian, begini-begini katanya. Ya. Adik-adik sekolah minggu GKP Tambun juga nantinya punya cerita. Kan? Kalau dulunya sangat dicari oleh banyak orang. Karena pintar, rajin, taat. Ya. Maka mari mulai hari ini dalam belajar kita rajin, kita taat, kita belajar terus supaya menjadi pintar dalam firman Tuhan juga. Adik-adik sekolah minggu GKP Tambun rajin membaca Alkitab, taat membaca Alkitab, menggali isi Alkitab sehingga pintar. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita dan juga ilmu itu menjadi kekuatan baru juga dalam kehidupan. Maka harus seimbang. Jangan hanya rajin belajar, tapi baca Alkitab enggak. Nul. Tapi harus rajin belajar dan rajin baca Alkitab. Supaya kita semakin tahu tentang Tuhan dan kita semakin tahu tentang masa depan kita. Karena orang pintar enggak tahu Alkitab, maka sembrono. Karena dia pintar, dia korupsi. Karena dia pintar, dia suka-suka. Tapi kalau kita pintar dan rajin baca Alkitab, maka kepintaran kita itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Maka mari adik-adik GKP Tambun mulai hari ini semangat untuk terus berkarya. Jadilah anak-anak yang pintar, jadilah anak-anak yang rajin, jadilah anak-anak yang taat, supaya hidup kita tidak lewat begitu saja. Nantinya kita punya cerita seperti orang-orang Majus yang menjadi bagian cerita dari kelahiran Yesus Kristus. Kita juga nantinya akan menjadi bagian cerita dalam kisah-kisah kehidupan yang lainnya bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman percaya kami dan juga mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang boleh rajin belajar, rajin membaca Alkitab, dan kami boleh terus taat untuk tidak bermain-main dalam belajar, tidak bermain-main dalam baca Alkitab, dan kami menjadi orang-orang yang pintar.
Kami dibutuhkan, dicari oleh banyak orang karena ada berkat Tuhan yang kami miliki, yang mereka perlukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun nanti membuat video ya yang berisikan tentang semangat untuk menjadi anak yang pintar. Contohnya seperti yang Abang Pendeta buat, misalnya saya anak pintar, saya harus pintar, saya menjadi pintar supaya saya boleh memuliakan nama Tuhan. Rolandi Hasudungan Situmorang, anak pintar. Sesudah itu videonya boleh di-share di grup WA atau boleh juga di-share di Facebooknya masing-masing supaya kita anak-anak sekolah minggu GKPS Tambun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing ya, adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik, dihafal ya, lalu kirim ke grup sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan Huberedon Bani Harajao Ninebata. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.